ayo tunggu dulu sini Pak. Om Swastiastu. Ingkang dahat sinuci para pinandita lan Rama Mangku, para sesepuh bini sepuh di Kabupaten Gresik yang hadir pada acara hari ini yang kita muliakan bersama, yang kami hormati Bapak Ketua, ya ini terlanjur bilang ketua gimana ini? Bapak anggota DPRD Kabupaten Gresik, Pak Wongso Negoro, ya mudah-mudahan jadi ketua beneran nantinya. Bapak Pembimas Hindu Kanwil Provinsi Jawa Timur, Ketua PHDI Kabupaten Gresik, Ketua WHDI Kabupaten Gresik, serta Ketua BHDI di kecamatan-kecamatan hingga desa di Kabupaten Gresik,
Kepada yang terhormat Bapak Ketua Badan Penyiar Hindu Jawa Timur, lalu tak lupa juga yang kami hormati Ibu Kepala UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Deperindak Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati teman-teman para ketua dan pengurus organisasi kepemudaan, Peradah, Prajaniti di Kabupaten Gresik, mulai level kabupaten serta kecamatan jika ada. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan, ketua dan para anggota panitia Odalan Pura Jagat Dumadi yang ke-20. Pertama serta Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, sahabat, kerabat yang sangat kami cintai, yang berbahagia pada hari ini. Teman-teman sekalian, pertama tentu patut kita panjatkan puja dan puji Angayu Bagio kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang sangat kami banggakan, bahwa dalam situasi pandemi yang belum selesai ini, maka kesehatan adalah hal yang paling utama yang harus kita perhatikan. Ya, penyakit ini tidak kelihatan tapi dampaknya seringkali mengejutkan. Beberapa teman saya sendiri sudah banyak yang terpaksa harus menghadap ilahi karena penyakit yang seringkali diremehkan orang ini. Oleh karena itu saya sangat berharap agar umat Hindu di seluruh Nusantara betul-betul memperhatikan kondisi ini. Ya, jangan sampai kita menimbulkan klaster-klaster baru yang menambah beban pemerintah, yang menjadi polemik di negara kita. Ini sungguh tidak patut. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang menyelenggarakan acara ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Romo Mangku, Piara Sepuh, Bini Sepuh, Bapak Ibu, dan adik-adik yang sangat luar biasa. Hari ini tentu saja saya sangat bergembira. Saya sangat berbesar hati melihat betapa teman-teman semua sangat bersemangat untuk terus menegakkan kejayaan Hindu Nusantara. Tadi saya share video saya yang naik reyok itu, ya. Walaupun saya ndredeg, tapi setelah dapat videonya saya jadi sombong. Saya pamerkan kemana-mana, ya, ke Parisade Pusat, ke teman-teman Majapahit, dan semua mengucapkan rasa haru. Artinya umat kita sangat memperhatikan budaya lokal yang kita miliki. Karena inilah sesungguhnya akar budaya Nusantara yang harus terus kita jaga dan kita lestarikan. Teman-teman sekalian, tadi saya melihat betapa UMKM di Gresik berkembang dengan baik. Nanti barangkali saya minta datanya Pak, data UMKM di Gresik itu seperti apa, ya mudah-mudahan nanti akan saya tugaskan Kasubdit saya untuk menengok ke sini, ya, siapa tahu ada yang bisa dilakukan untuk membantu. Tadi sudah saya kontak, dia bilang yang penting ada datanya, nanti bisa coba kita kembangkan, karena memang kita sedang fokus kepada sesungguhnya ada dua hal. Yang pertama,
Direktorat Jenderal Bimas Hindu itu urusannya sesungguhnya adalah urusan pelayanan keagamaan dan urusan pendidikan agama keagamaan. Ya. Urusan keagamaan itu fokus pada bagaimana teman-teman semua bisa belajar agama, memahami dan mengamalkan agama dengan baik. Urusan pendidikan akan fokus bagaimana mencetak kader-kader muda Hindu yang semakin unggul, semakin berpendidikan sehingga mampu menjadi pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Tadi saya sempat lupa tadi Pak DPRD ya, yang terhormat juga Bapak DPRD Provinsi Pak ya. Sayang sekali beliau tidak bisa hadir, walaupun rencana bisa hadir, tapi kita tetap harus bersyukur bahwa beliau telah banyak memperhatikan kita, membantu umat kita yang ada di Gresik. Teman-teman sekalian, untuk urusan agama dan urusan pendidikan, ini memang kemudian menemui kendala yang sama, yaitu kendala pada kualitas SDM yang unggul dan sejahtera. Oleh karena itu, kemudian Direktorat Jenderal berusaha juga untuk bagaimana memberdayakan umat kita. Tentu saja, Direktorat Jenderal tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat, tokoh, para usahawan, para dermawan, dan semua yang bisa membantu. Oleh karena itu, Gresik bisa menjadi contoh yang baik bahwa ada kerjasama antara umat dengan para tokohnya, parisade, dengan pemerintahnya, dan juga dengan teman-teman yang duduk di anggota DPR. Ini adalah contoh bagaimana kita membangun kerjasama. Teman-teman sekalian, bagaimanapun juga kita ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana banyak kementerian lembaga yang harus ngurusin rakyatnya. Ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini harus kita ajak kerjasama. Teman-teman di DPR dan DPRD tentu memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan umat kita. Mengapa demikian? Karena teman-teman di DPR itu mempunyai hak budgeting, ya, yang bisa mengarahkan kue pembangunan juga kepada umat Hindu. Tadi misalnya disampaikan ada masalah guru, ya, Pak Pembimas tadi sudah menjawab dengan baik bahwa sekarang guru itu, meskipun itu guru agama Hindu, kewenangannya tidak ada pada Direktorat Jenderal lagi. Tetapi pada bupati wali kota untuk guru SD SMP dan pada gubernur untuk guru SMA. Saya sudah menghadap Ibu Gubernur menyampaikan bahwa guru-guru SMA di Jawa Timur sudah mau habis. 5 tahun lagi kalau tidak ada pengangkatan baru maka habis. Kalau begitu maka umat Hindu SDM-nya akan semakin merosot, itu artinya masyarakat Jawa Timur SDM-nya akan menurun. Dan Ibu Gubernur menyanggupi itu, langsung memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memproses apa yang telah kita sampaikan. Kemudian untuk level SD SMP, saya juga sudah menemui bupati-bupati agar guru-guru agama Hindu level SD SMP diadakan. Nah, sekarang kita tinggal menindaklanjuti. Ya, saya minta Pak Pembimas Jawa Timur untuk menyurat kepada gubernur dan para bupati wali kota menyampaikan kebutuhan seluruh guru-guru. Misalnya guru SMA Jawa Timur butuhnya sekian puluh dalam 5 tahun ke depan. Kabupaten ini sekian, kabupaten ini sekian, ini sekian. Lalu guru SD kepada para bupati dibutuhkan sekian, guru SMP dibutuhkan sekian. Nanti Pembimas diharapkan menyurat kepada gubernur, bupati, dan wali kota, ditembuskan kepada dirjen,
Dan Dirjen akan memberikan surat juga kepada gubernur dan wali kota yang kira-kira bunyinya adalah Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota menindaklanjuti surat pembimas Hindu tentang permintaan pengadaan guru, maka mohon untuk diperhatikan. Ya, ini sudah mulai kita lakukan di beberapa provinsi dan kabupaten. Saya harapkan nanti dari Jawa Timur juga ada surat seperti itu, Pak Pembimas ya. Sehingga kalau selalu kita ingatkan, ini akan lebih kuat. Nah, kemudian Bapak anggota DPR dan baik DPRD kabupaten maupun provinsi, kemudian juga bisa kita tembusi untuk memperjuangkan apa yang telah kita layangkan surat itu. Nah, ini harus kita bekerja sama begitu. Kalau tidak ya lupa lagi. Karena urusannya banyak, kita maklum lah ya. Namanya gubernur kan ngurusi semua masyarakat. Begitu juga bupati dan wali kota. Maka kita harus rajin-rajin mengingatkan. Saya itu kalau enggak rajin-rajin diingatkan Pak Kusno mungkin ya enggak ke sini. Lah gimana? Saya itu ke Jawa Timur sudah 3 kali nih sampai dengan hari ini nih. Ya, daerah-daerah lain ngiri sebenarnya. Pak Dirjen kok ke Jawa Timur terus katanya begitu. Mentang-mentang dari Jawa Timur. Ya, kemarin dari Kalimantan Tengah, sebelumnya dari Papua, ya, keliling terus, ya, masih ada provinsi-provinsi yang belum saya datangi, kok Jawa Timur sudah 3 kali. Nah ini gara-gara Pak Kusno ini. Ya. Saya nyerah, padahal Pak Kusno saya bilang, saya beli syarat yang sulit supaya saya tidak diundang. Ya, saya mau melihat nanti kalau di sana banyak baju kaos loreng-loreng gitu. Ternyata benar gitu. Ternyata disanggupi. Maksud saya biar nggak sanggup dan saya nggak datang ke sini gitu loh. Ternyata disanggupi. Ya terpaksa dengan senang hati saya datang ke sini juga. Teman-teman sekalian, kemudian tadi juga disampaikan tentang Pasraman. Ya, Pasraman ini saya memang sedang aktif membangun pasraman-pasraman karena memang kita memerlukan SDM yang unggul. Ya. Tadi disebutkan misalnya guru-guru itu kalau kita sekolah negeri atau sekolah dinas, sekolah Mendikbud, itu gurunya yang ngangkat adalah bupati, wali kota, gubernur. Saya sedang mengupayakan untuk membangun pasraman-pasraman formal di seluruh Indonesia. Pasraman formal itu ya seperti sekolah tapi Hindu. Tapi ada pelajaran umumnya juga, ya. Jadi namanya kalau SD itu perguruan tinggi Hindu, dan lama-lama perguruan tinggi Hindu kita juga makin maju. Bapak Ibu, bahwa kita punya cukup banyak perguruan tinggi Hindu, ya. Sudah ada beberapa yang negeri. Kita punya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di Denpasar dan Bangli. Kita punya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita punya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan di Singaraja. Kita punya perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Hindu Dharma di Klaten. Kita punya Sekolah Tinggi Agama Hindu di Malang. Ya. Nah, ini semua sedang berkembang. Kalau nanti banyak pasraman-pasraman negeri, banyak guru-guru agama Hindu negeri, maka akan banyak anak-anak yang mau kuliah di kampus-kampus kita itu. Sehingga kita akan semakin maju. Nah, oleh karena itu tentu pasraman itu ada 3 macam. Ya. Ada pasraman formal yang paling tinggi, lalu ada pasraman non formal, ada pasraman minggu. Ya. Kita bisa membangun pasraman yang mana saja sesuai dengan kondisi keumatan kita. Kalau masih kearifan lokal yang kita miliki memang saya harapkan terus ditingkatkan, ya. Jadi kemampuan adik-adik menari reog, ya, tari remo dan seterusnya, itu saya kira harus menjadi kekuatan kita ke depan. Ya, kalau kemarin saya ke Blitar, ke Kediri, itu juga ada musik-musik campur sarian begitu, ya. Di sini juga ada tadi kayaknya
lagunya enak-enak juga itu. Saya hampir mau ikut nyanyi tadi itu. Tapi ternyata Caping Gunungnya sudah dimodifikasi ya sesuai dengan lirik-lirik keagamaan begitu. Ini saya kira ini luar biasa ya, karena saya suka itu kalau dengar-dengar lagu-lagu begitu ya, saya itu bawaannya pengen ikut nyanyi gitu ya. Tapi sayang suaranya tidak istilahnya ati karep swara cupet gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, terus terang ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa hari ini saya sangat berbangga hati, saya sangat berbesar hati atas semangat yang kalian tunjukkan, atas semangat yang adik-adik tampilkan tadi, ini sangat membesarkan hati saya. Dan saya yakin dengan semangat yang tinggi ini, maka ini akan menjadi soko guru dari kejayaan budaya Nusantara. Karena sesungguhnya kita mengharapkan banyak sekali pondasi-pondasi yang menjadi tiang pancang soko guru tegaknya budaya Nusantara. Ada di Gresik, ada di Kaharingan. Kemarin saya baru dari Kaharingan, ya. Di sana juga budaya lokalnya luar biasa, ya. Ini akan memperkaya betul khasanah budaya Hindu di Nusantara yang mengingatkan kita kepada kejayaan Hindu Nusantara di zaman Majapahit dan zaman-zaman sebelum kerajaan Majapahit. Bapak Ibu, kita harus mempelajari sejarah, menjadikan zaman itu sebagai zaman keemasan kita bersama, dan sesungguhnya negara Indonesia ini yang dilandasi dan dengan dasar negara Pancasila, itu adalah Pancasila ini digali dari budaya luhur bangsa. Budaya luhur bangsa itu yang mana? Tentu saja budaya luhur bangsa itu adalah budaya zaman keemasan kita sebelum kemerdekaan. Yang tidak lain adalah zaman kejayaan Hindu di Nusantara. Oleh karena itu sesungguhnya Pancasila adalah menggambarkan kita. Saya kira semua tahu, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar yang dicengkram oleh burung Garuda, itu kan juga tidak lain adalah sesungguhnya dari kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu adalah gambaran tentang kondisi Hindu saat itu. Nah, ketika kemudian Hindu tiarap karena persoalan sosial politik di akhir zaman kerajaan Majapahit, maka Hindu digembleng di kawah Candra di muka di Pulau Dewata. Namun demikian, Sabdo Palon kemudian berujar bahwa pada saatnya nanti 500 tahun kemudian akan datang lagi hadir agama Hindu, agama Budi yang menyebar ke seluruh Nusantara. Sabda beliau tidak main-main. Ketika Hindu sudah cukup matang digembleng di kawah Candra di muka Pulau Dewata, maka tahun 1960-an Gunung Agung digoyang. Itu untuk apa? Untuk menyebarkan kembali para tokoh Hindu yang ada di tanah Bali. Itu gunanya menyuruh agar orang-orang yang sudah matang ilmunya menyebar ke seluruh Nusantara. Maka betul Gunung Agung meletus, kemudian orang menyebar ke seluruh Nusantara sampai ke Papua, ya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Ambon, juga ke tanah Jawa yang sangat banyak. Inilah yang dijanjikan Sabdo Palon bahwa Hindu akan menyebar kembali, dan Bapak, Ibu, adik-adik yang ada di sini adalah duta-duta Sabdo Palon untuk menegakkan kembali kejayaan Hindu Nusantara. Artinya kita semua orang yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa untuk terus
bangga dengan apa yang kita punya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita di Direktorat Jenderal tentu terus berpikir, terus berupaya bagaimana agar kualitas SDM kita semakin meningkat, agar kita semakin sejahtera, ya, melalui berbagai upaya. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan seluruh umat, para tokoh umat di seluruh lapisan masyarakat, maka ke depan akan kita semakin maju. Ya, nanti masalah teknis-teknis bisa kita bicarakan, yang pasti di tingkat Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur saya titip kepada Pak Pembimas dan para stafnya, kepada para ketua PHDI, ya, para pengurus-pengurus organisasi agama keagamaan, para anggota DPR, DPRD yang ada di sini, untuk tidak kenal lelah terus membangun umat. Ya, kita menyiapkan banyak regulasi, banyak cara, banyak upaya, dan mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan akan semakin ada perubahan yang nyata bagi pembangunan umat Hindu di tanah Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya. Ini nanti masih disuruh ngomong lagi saya. Ada lagi? Ya, kalau gitu saya hemat buat nanti. Kalau saya sampaikan sekalian nanti habis, ya, nggak ada yang kita diskusikan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan kata-kata saya, tindak tanduk saya dari mulai datang tadi sampai sekarang bahkan sampai nanti. Mohon dengan segala kerendahan hati agar diberikan pintu maaf kepada saya. Dan dengan demikian maka saya akhiri sambutan ini dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.